Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Firna dengan NIM 25030150117. Nugraha 25030150126 dan Adriansyah dengan NIM 25030150097. Di video ini kami akan memaparkan materi perkembangan peserta didik dari anak-anak hingga lansia. Pendahuluan, mengapa memahami perkembangan penting? Memahami perkembangan peserta didik dari masa anak-anak hingga lansia adalah kunci utama dalam merancang pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan belajar individu. Setiap tahap kehidupan membawa karakteristik unik, tantangan khusus, dan peluang pembelajaran yang berbeda-beda. Perspektif perkembangan ini tidak hanya penting bagi pendidik, tetapi juga bagi orang tua, konselor, dan kebijakan publik dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Dengan memahami karakteristik setiap tahap, kita dapat menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan harapan yang realistis dengan kemampuan peserta didik. Mengapa penting? Memahami perkembangan membantu kita merancang pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan setiap tahap kehidupan. Adaptasi metode menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kemampuan kognitif dan emosional peserta didik. Potensi optimal mengidentifikasi dan memanfaatkan periode kritis untuk perkembangan maksimal. Harapan realistis menetapkan tujuan yang sesuai dengan tahap perkembangan untuk menghindari frustasi, dan dukungan emosional memberikan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis sepanjang hidup. Pandangan holistik tentang perkembangan manusia juga mengingatkan kita bahwa belajar adalah proses seumur hidup, bukan hanya terbatas pada masa sekolah. Dari bermain dengan balok kayu di usia dini hingga belajar teknologi baru di usia lanjut, manusia terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Masa kanak-kanak awal atau fondasi belajar dan bermain. Masa kanak-kanak awal biasanya mencakup usia 2 hingga 6 tahun, adalah periode yang sangat krusial dalam perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Pada tahap ini, otak akan berkembang dengan pesat, membentuk koneksi neural yang akan menjadi fondasi untuk pembelajaran di masa depan. Menurut penelitian neuroscience, otak anak pada usia 5 tahun telah mencapai sekitar 90% dari ukuran otak dewasa. Perkembangan kognitif. Anak mulai berpikir secara simbolik, mengembangkan memori jangka pendek, dan memahami konsep dasar seperti angka, warna, dan bentuk. Mereka juga mulai memahami sebab akibat meskipun masih egosentris dalam berpikir. Perkembangan emosional. Anak belajar mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, mengembangkan rasa percaya diri, dan membangun keterkaitan yang aman dengan orang tua, pengasuh utama. Perkembangan sosial. Melalui bermain dengan teman sebaya, anak belajar berbagi, bergantian, bekerja sama, dan memahami perspektif orang lain. Ini adalah fondasi untuk keterampilan interpersonal di masa depan. Yang terakhir, perkembangan fisik. Koordinasi motorik halus dan kasar perkembangan pesat. Anak belajar menulis, menggambar, berlari, melompat, dan mengembangkan keterampilan dasar untuk aktivitas sehari-hari. Pembelajaran pada masa ini terutama terjadi melalui bermain. Bermain bukan hanya hiburan, tetapi adalah cara alami untuk mengeksplorasi dunia, mengembangkan kreativitas, dan membangun pemahaman tentang konsep abstrak. Lingkungan yang kaya stimulasi, didukung oleh interaksi bermakna dengan orang dewasa yang responsif, sangat penting untuk perkembangan optimal. Baik, pada masa kanak-kanak akhir, kognisi dan interaksi sosial berkembang. Masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari sekitar usia 6 hingga 12 tahun, menandai transisi penting dari pemikiran pra-operasional ke pemikiran operasional konkret, menurut teori Piaget.
Anak-anak pada tahap ini mulai mampu berpikir logis tentang peristiwa nyata, memahami konsep konservasi, dan melakukan operasi mental yang terbalikan. Kemudian ada pemikiran logis. Anak dapat mengkategorikan, mengurutkan, dan memahami hubungan logis antara objek dan peristiwa dalam dunia konkret. Kemudian selanjutnya ada dinamika kelompok. Interaksi dengan teman sebaya menjadi lebih kompleks, membentuk kelompok, memahami aturan sosial, dan mengembangkan identitas dalam konteks kelompok. Kemudian selanjutnya ada perbandingan diri. Anak mulai membandingkan kemampuan mereka dengan teman sebaya, mengembangkan konsep kemampuan diri dan kepercayaan akan kompetensi. Karakteristik kognitif utama mencakup mampu memahami konsep konservasi atau kuantitas, berat, volume, kemudian dapat melakukan klasifikasi dan seriasi objek. Kemudian selanjutnya pemikiran masih terbatas pada hal-hal konkret. Kemudian mulai mengembangkan strategi belajar yang terorganisir. Kemudian kemampuan memori dan perhatian meningkat pesat. Kemudian selanjutnya perkembangan sosial ekonomi mencakup friendship menjadi lebih intim dan stabil. Kemudian mengembangkan pemahaman tentang keadilan, kemudian mulai memahami perspektif orang lain dengan lebih baik. Selanjutnya peran gender menjadi lebih terdefinisi dan mengembangkan standar moral yang internal. Jadi pada tahap ini prestasi akademik mulai menjadi indikator penting bagi anak dalam menilai kemampuan diri. Mereka sangat responsif terhadap umpan balik dan guru dan orang tua. Penting bagi pendidik untuk memberikan tantangan yang sesuai, menghargai usaha, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Motivasi intrinsik, peran teman sebaya juga semakin penting mempengaruhi nilai, perilaku, dan motivasi belajar. Kemudian masa remaja, identitas, otonomi, dan pencarian jati diri. Masa remaja yang dimulai dari pubertas sekitar usia 12-13 tahun hingga akhir 20-an adalah periode transformasi dramatis yang sering disebut sebagai periode storm and stress atau badai dan tekanan. Perubahan fisik yang pesat akibat hormon pubertas berdampak pada perubahan emosional, kognitif, dan sosial yang kompleks. Perkembangan fisik. Perubahan tubuh yang dramatis mencakup pertumbuhan tinggi badan, perkembangan seksual sekunder, dan perubahan komposisi tubuh. Remaja menjadi sangat sadar akan penampilan fisik mereka dan sering mengalami ketidaknyamanan dengan perubahan yang terjadi. Kemudian ada perkembangan emosional. Emosi menjadi lebih intens dan berfluktuasi. Remaja belajar mengatur emosi yang kuat sambil menghadapi tekanan akademik, sosial, dan ekspresi masa depan. Kemudian ada perkembangan kognitif. Mencapai tahap operasional formal menurut Piaget. Remaja dapat berpikir abstrak, merumuskan hipotesis, berpikir sistematis, dan memahami konsep filosofis yang kompleks. Kemudian ada perkembangan sosial. Hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting. Remaja mulai memisahkan diri dari orang tua untuk membentuk otonomi sambil mencari penerimaan dari kelompok sebaya. Kemudian ada masa dewasa awal, pendidikan lanjutan dan karir. Masa dewasa awal yang mencakup usia sekitar 20-an hingga awal 30-an adalah periode kritis dalam pembentukan karir, hubungan intim jangka panjang, dan stabilitas hidup. Pada tahap ini, individu telah mencapai kedewasaan fisik penuh dan sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan formal, memasuki dunia kerja dengan harapan dan ambisi yang tinggi. Perkembangan pendidikan dan karir. Banyak individu pada masa dewasa awal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti program sarjana lanjutan, pasca sarjana, atau pelatihan profesional khusus. Mereka juga mulai membangun fondasi karir, seringkali dengan eksplorasi berbagai bidang sebelum menemukan passion atau kecocokan yang tepat. Karir pada tahap ini sering ditandai dengan perubahan, eksplorasi, dan pembentukan identitas profesional. Individu belajar mengelola tanggung jawab pekerjaan,
membangun jaringan profesional, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dasar. Stabilitas dan komitmen. Masa dewasa awal adalah periode pembentukan komitmen jangka panjang dalam karir, hubungan, dan nilai hidup. Kemudian ada hubungan intim dan komitmen, stabilitas finansial, identitas dewasa, kontribusi sosial. Pada masa dewasa awal, individu juga menghadapi tekanan untuk menemukan jati diri dan mencapai standar tertentu yang seringkali dipengaruhi oleh ekspektasi sosial dan media. Pendidikan sepanjang hayat tetap penting, dengan banyak orang dewasa muda yang terus belajar keterampilan baru, baik secara formal maupun informal, untuk meningkatkan kompetensi dan adaptabilitas di dunia kerja yang terus berubah. Masa dewasa madya, puncak produktivitas dan peran ganda. Masa dewasa madya yang mencakup sekitar 40-an hingga 60-an sering disebut sebagai puncak produktivitas dalam kehidupan seseorang. Pada tahap ini, individu telah mengumpulkan pengalaman yang signifikan, membangun karir yang stabil, dan seringkali berada pada posisi kepemimpinan atau manajerial. Namun masa ini juga membawa tantangan unik dalam menyeimbangkan berbagai peran dan tanggung jawab, karir dan pencapaian profesional. Individu berada pada puncak kemampuan profesional, seringkali menempati posisi manajerial atau kepemimpinan. Mereka mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi yang lebih muda. Peran ganda. Banyak individu merawat anak-anak yang masih membutuhkan dukungan sambil juga merawat orang tua yang mulai menua, menciptakan tekanan dan tanggung jawab ganda. Pembelajaran berkelanjutan. Meskipun telah mencapai puncak karir, pembelajaran tidak berhenti. Individu terus mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan dan memenuhi aspirasi pribadi. Tantangan utama masa dewasa madya: perubahan fisik, perubahan metabolisme, penurunan massa otot, dan perubahan hormon mulai terjadi. Individu perlu lebih memperhatikan kesehatan dan gaya hidup untuk mempertahankan kualitas hidup. Evaluasi hidup. Banyak individu melakukan refleksi tentang pencapaian hidup, mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai dan mempertimbangkan arah sisa hidup yang akan datang. Perencanaan masa pensiun, memulai persiapan finansial dan mental untuk masa pensiun yang akan datang, termasuk mempertimbangkan gaya hidup dan aktivitas di masa tua. Pada masa dewasa madya, individu juga sering mengalami apa yang disebut midlife crisis atau periode evaluasi kritis tentang hidup. Namun penelitian menunjukkan bahwa tidak semua orang mengalami krisis ini, dan banyak yang justru merasa lebih puas dengan hidup mereka karena telah mencapai stabilitas dan kejelasan tentang nilai serta prioritas. Peran sebagai mentor dan pembimbing menjadi semakin penting. Individu dewasa madya yang sukses tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga pada bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi kepada orang lain, organisasi, dan masyarakat. Mereka mulai memikirkan warisan apa yang akan ditinggalkan. Masa dewasa akhir, lansia. Kebijaksanaan, refleksi, dan pembelajaran berkelanjutan. Masa dewasa akhir atau usia lanjut yang dimulai sekitar usia 65 tahun ke atas adalah tahap kehidupan yang sering salah dipahami. Meskipun terjadi penurunan fungsi fisik dan kognitif tertentu, banyak lansia justru menemukan kepuasan hidup yang tinggi dan terus belajar serta berkembang. Konsep successful again menekankan bahwa penuaan adalah proses yang dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, sikap, dan dukungan sosial. Kebijaksanaan, pengalaman hidup yang kaya memberikan perspektif unik dan kemampuan untuk menangani masalah kompleks dan dengan lebih baik. Lansia sering memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh generasi muda. Pembelajaran sepanjang hidup, belajar tidak berhenti di usia tua. Banyak lansia mengikuti kursus, belajar keterampilan baru seperti teknologi atau mengejar hobi yang sebelumnya tidak sempat dilakukan. Keterlibatan sosial, partisipasi dalam kegiatan komunitas, sukarelawan, atau organisasi senior membantu menjaga kesehatan mental dan memberi rasa tujuan serta makna dalam hidup.
karakteristik perkembangan lansia, perkembangan kognitif, penurunan memori jangka pendek, dan kecepatan pemrosesan informasi dapat terjadi, namun kecerdasan kristal pengetahuan pengalaman sering meningkat. Lansia dapat kompensasi penurunan tertentu dengan strategi kompensasi dan pengalaman. Perkembangan emosional, penelitian menunjukkan bahwa banyak lansia melaporkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang tinggi. Mereka telah belajar mengatur emosi dengan lebih baik dan fokus pada hal-hal yang bermakna. Perkembangan sosial, jaringan sosial mungkin menyusul, tetapi hubungan yang dipertahankan sering kali lebih dalam bermakna. Banyak lansia aktif dalam komunitas dan menjalin pertemanan baru. Penting untuk menghilangkan stereotip negatif tentang usia tua. Banyak lansia tetap produktif, kreatif, memberikan kontribusi berharga kepada masyarakat. Program pembelajaran untuk lansia seperti universitas pensiunan atau kursus seni dan teknologi membuktikan bahwa hasrat untuk belajar tidak berkurang dengan usia. Pendidikan seumur harus mencakup semua tahap kehidupan termasuk usia lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sepanjang hidup. Perkembangan manusia adalah hasil interaksi kompleks antara sebagai faktor. Tidak ada satu faktor tunggal yang menentukan jalannya perkembangan, melainkan kombinasi dari biologis, lingkungan sosial, dan individual yang saling mempengaruhi secara dinamis sepanjang hidup. Faktor biologis, genetik, kesehatan fisik, perkembangan otak, dan perubahan hormon mempengaruhi kemampuan dan batasan perkembangan. Faktor lingkungan, kualitas pendidikan, akses ke sumber daya, lingkungan rumah, dan komunitas membentuk peluang perkembangan. Faktor historis, era sejarah dan peristiwa besar yang terjadi selama masa perkembangan mempengaruhi pengalaman generasi. Faktor sosial, interaksi dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat mempengaruhi pembentukan identitas dan nilai. Faktor budaya, nilai, norma, dan praktik budaya membentuk harapan dan jalur perkembangan yang dianggap tetap. Faktor individual, kepribadian, motivasi, kepercayaan diri, dan strategi coping individu mempengaruhi respon terhadap pengalaman. Konsep penting dalam perkembangan: nature versus nurture, interaksi antara faktor keturunan nature dan lingkungan nurture yang saling mempengaruhi perkembangan. Tidak ada yang dominan, keduanya penting. Plastisi atau plastitas, kemampuan sistem saraf dan perilaku untuk perubahan sebagai respon terhadap pengalaman. Perkembangan selalu mungkin sepanjang hidup. Critical periods, periode waktu tertentu di mana pengalaman memiliki dampak maksimal pada perkembangan. Misalnya periode emas, bahasa pada usia dini. Sensitive periode di mana individu sangat responsif terhadap jenis pengalaman tertentu, namun perkembangan masih mungkin setelah periode tersebut. Faktor risiko, kemiskinan dan kekurangan sumber daya, lingkungan tidak stabil atau traumatis, gizi buruk dan masalah kesehatan, kurangnya stimulasi dan dukungan, stres kronis, dan tekanan psikologis. Faktor protektif, dukungan keluarga dan sosial yang kuat, akses pendidikan yang berkualitas, lingkungan aman dan stabil, model peran positif yang mentoring keterampilan coping yang baik. Memahami faktor-faktor ini membantu kita merancang intervensi dan kebijakan yang mendukung perkembangan optimal. Penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan jalur perkembangan yang sukses dapat terlihat berbeda untuk setiap orang. Fleksibilitas dan adaptasi adalah kunci dalam mendukung perkembangan sepanjang hayat. Kesimpulan dan implikasi dalam pendidikan. Perkembangan peserta didik dari masa anak-anak hingga lansia adalah perjalanan kompleks dan menakjubkan yang dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara berbagai faktor. Memahami karakteristik setiap tahap perkembangan bukan hanya penting secara teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam merancang sistem pendidikan yang efektif dan inklusif. Pendekatan personalisasi.
Pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik, menggunakan metode, materi, dan harapan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Pembelajaran sepanjang hayat, menghilangkan anggapan bahwa belajar hanya untuk anak muda. Sistem pendidikan harus mendukung pembelajaran di semua tahap kehidupan, dari PAUD hingga program lansia. Inklusi dan akses, memastikan semua peserta didik terlepas dari usia, latar belakang, atau kemampuan memiliki akses ke pendidikan berkualitas yang mendukung perkembangan mereka. Rekomendasi untuk pendidik dan pemangku kebijakan, yang pertama yaitu professional development berkelanjutan, yang kedua kurikulum yang responsif, yang ketiga dukungan holistik, yang keempat kemitraan dengan keluarga, yang kelima penilaian komprehensif.